Majapahit menjelma menjadi kerajaan terbesar di Nusantara yang pernah ada itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, karena Majapahit itu berdiri selepas runtuhnya Singosari, di mana kerajaan Singosari ini, pemirsa, sebelumnya juga telah berbuat hebat. Artinya Singosari ini mampu menaklukkan Sunda, menyatukan Jawa, menaklukkan Madura, menaklukkan Bali, bahkan menaklukkan Sumatera, kan begitu. Ini artinya bahwa Majapahit yang kemudian lebih banyak menguasai Nusantara itu adalah terinspirasi daripada kerajaan pendahulunya Singosari itu. Apalagi Raden Wijaya, pendiri Majapahit itu, dan beserta pejabat-pejabat Majapahit era pertama itu merupakan mantan panglima perang yang dahulu juga ikut serta dalam ekspedisi Pamalayu. Jadi makanya ketika Majapahit berdiri, karena diurus oleh orang-orang profesional, orang-orang yang biasa menaklukkan, ya pada akhirnya Majapahit mampu mengungguli Singosari, kan begitu. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua itu, pemirsa, adalah soal teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Majapahit itu berdiri itu selepas Jaya Katuang yang pada waktu itu menguasai Kediri lagi, membangkitkan kerajaan Kediri lagi, itu kan diserbu oleh Mongol, di mana Mongol pada saat melakukan penyerbuan ke Kediri itu, pemirsa, membawa teknologi mutakhir di zamannya. Adapun teknologi yang dimaksud itu ya meriam itu, meriam pau itu, yang kemudian teknologi meriam pau orang-orang Mongol ini kemudian diambil alih atau dicontek lah begitu oleh orang-orang Majapahit, yang di kemudian hari orang-orang Majapahit ini mampu menciptakan centabang atau centbang meriam Majapahit itu. Nah, dengan berbekal meriam macam itulah, pemirsa, Majapahit itu nantinya lebih mudah menaklukkan negeri-negeri tetangganya yang di Nusantara itu, karena memang negeri-negeri tetangganya itu kan belum menguasai teknologi itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga yang menyebabkan Majapahit itu besar itu adalah permusuhan abadinya dengan dinasti Yuan Mongol itu. Jadi kan selepas orang-orang Mongol itu dikhianati oleh Raden Wijaya, dibokong begitu, selepas mengalahkan Kediri, otomatis hubungan Jawa dengan Mongol itu kan rusak. Nah, rusaknya hubungan Jawa dengan Yuan Mongol ini menyebabkan Majapahit ini selalu waspada. Artinya Majapahit itu terus meningkatkan kemampuan tempurnya, karena suatu waktu apabila Mongol itu hendak menyerang Jawa lagi itu, Majapahit bisa menangkalnya. Dan terbukti, pemirsa, bahwa dalam beberapa catatan, seperti catatannya seorang pendeta dari Italia itu, Ordorico itu, bahwa di zaman Jaya Negara juga sebetulnya Mongol itu melakukan serbuan terhadap Majapahit. Namun serbuan yang dilakukan oleh Mongol itu gagal. Ini artinya setelah Mongol itu ditipu oleh Raden Wijaya, mereka itu menyerang Jawa itu berkali-kali, namun selalu digagalkan oleh Majapahit. Karena merasa terancam dari Mongol inilah Majapahit kemudian memperhebat angkatan perangnya, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Inilah yang nantinya juga menjadi sebab Majapahit menjadi Digjaya, karena pada waktu itu yang mampu menandingi Mongol. Jadi sudah pendahulunya hebat, termotivasi, Singosari, Kediri itu kan hebat, menguasai wilayah barat Nusantara, ada motivasi itu. Kemudian juga menguasai teknologi perang, di mana teknologi perangnya itu nantinya diaplikasikan dalam bentuk meriam cetbang itu. Dan kemudian juga
selain memiliki kapal-kapal yang besar dengan junjung yang banyak, kemudian juga Majapahit karena bermusuhan dengan Yuan Mongol itu pemirsa, jadi tidak mau lengah gitu. Sehingga Majapahit itu ya pada akhirnya menjadi negara superpower di Asia Tenggara pada waktu itu. Dan perlu pemirsa pahami bahwa permusuhan antara Yuan dengan Jawa ini adalah permusuhan yang abadi ya pemirsa. Artinya pada era itu Jawa dengan Cina itu, Cina daratan yang kala itu dikuasai dinasti Yuan dari Mongol itu memang bermusuhan, nggak ada damai-damainya, semacam blok timur blok barat lah kalau zaman sekarang gitu. Nah, permusuhan Jawa dengan Cina baru berhenti ini pemirsa ketika dinasti Yuan ini tumbang oleh dinasti Ming. Nah, barulah artinya permusuhan itu dicabut. Makanya jangan heran kalau nantinya Majapahit itu lemah ketika era Ming itu, jadi ada perang Paregreg dan lain sebagainya ya, karena sudah abai lah ya begitu. Jadi mungkin itu saja ya jawabannya, semoga memuaskan.